Oke adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Semuanya tutup mata, jangan lihat kiri kanan, jangan ada yang main-main, oke? Semuanya kita sama-sama berdoa ya. Ikutin Kak Maela berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami mau bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau menyertai ibadah sekolah minggu kami dari awal sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, pagi hari ini kita mau bersama-sama untuk memuji Tuhan. Saya undang semua adik-adik untuk bangkit berdiri semuanya. Yang semangat. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Nah, apa pesannya? Pesannya adalah di mana Tuhan ketika berada di lembah. Nah, firman Tuhannya Kak Marbun ambil di dalam 1 Raja-Raja pasal 20 ayat 28. Saya akan bacakan untuk kita semuanya ya. Jadi adik-adik simak baik-baik apa yang menjadi dasar firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan, oleh karena orang-orang itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran atau lembah. Maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu apa yang firman Tuhan katakan, bahwa akulah Tuhan. Nah adik-adik, kalau kita mau menjawab di mana Tuhan ketika kita berada di lembah, nah, adik-adik silakan jawab. Kira-kira Tuhan di mana ya ketika kita lagi di posisi di lembah? Ayo silakan menjawab. Nah adik-adik, ternyata gambaran tentang lembah itu adalah gambaran tentang kesulitan, gambaran tentang sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan setiap kita. Kalau lembah itu menggambarkan tentang kesulitan, maka tidak ada seorang pun yang mau tinggal di situ kan?
Adik-adik mau tinggal di situ? Kalau Kak Marbun tidak mau tinggal di lembah, Kak Marbun nggak mau masuk di lembah. Tetapi kita bisa melihat dari firman Tuhan ini, ya kan? Pihak musuh mengatakan Allahnya Israel itu Allah gunung, bukan Allah dataran atau lembah. Nah, adik-adik, Kak Marbun sampaikan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang sangat berkuasa di segala area apapun. Baik itu di gunung, baik itu di daratan rendah, atau di lembah, atau di mana saja. Allah yang kita sembah itu Allah yang berkuasa dan tanpa batas. Firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 13 ayat 15 sampai ayat yang ke-6. Dikatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Siapa yang menjadi penolong kita adik-adik? Yang menjadi penolong kita adalah Tuhan Yesus satu-satunya di dalam kehidupan setiap kita. Jadi kita tidak perlu takut dalam lembah, dalam kesulitan apapun. Kita tak perlu takut. Kenapa kita tidak perlu takut? Karena kita punya Allah yang dahsyat. Dikatakan firman Tuhan, Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Raja di atas segala raja. Nah, kita punya Tuhan yang sangat luar biasa, adik-adik. Nah, contohnya gini, pernah kita belajar tentang kisah Daniel. Daniel itu dimasukkan ke gua mana, adik-adik? Ke gua singa, betul ya? Ke gua singa. Kenapa Daniel dimasukkan ke gua singa? Ayo, apakah karena Daniel melakukan kesalahan? Atau memang Daniel dibawa Tuhan untuk mengalami hal tersebut? Nah, adik-adik perhatikan baik-baik. Gua singa itu adalah sebuah gambaran lembah. Lembah kesulitan, lembah yang tidak menyenangkan. Tetapi pertanyaan Kak Marbun gini, apakah Tuhan ada di sana? Jawabannya, Tuhan hadir di sana. Tuhan ada bersama-sama Daniel. Apa buktinya? Kak Marbun, apa sih buktinya? Ketika Daniel dimasukkan ke gua singa, apa yang terjadi? Tuhan mengkatupkan mulut singa. Wah, kata mengkatupkan itu apa? Menutup, tidak menggigit atau menerkam Daniel. Karena ada siapa di sana? Ada Tuhan yang besar di sana. Dalam hal kehidupan kita sama adik-adik. Mungkin kita mengalami dalam posisi lembah ini. Tetapi perhatikan baik-baik. Tuhan selalu hadir untuk menyertai kita. Tuhan selalu hadir untuk menolong. Tuhan selalu hadir untuk memberkati kita di sana. Satu contoh lagi. Kita pernah belajar tentang kehidupan Ayub. Ya kan? Ayub mengalami sesuatu yang menakutkan di dalam kehidupannya. Anak-anaknya pada meninggal semua. Harta bendanya habis. Bahkan para sahabat-sahabatnya meninggalkan Ayub. Di tengah-tengah kondisi seperti itu, di dalam lembah seperti itu, Ayub pun mengalami yang namanya kesedihan. Ayub pun mengalami yang namanya ketakutan. Bahkan dikatakan mengutuki tentang hari kelahirannya. Tetapi perhatikan adik-adik, di ending dari kehidupan Ayub, kita bisa melihat tentang pertolongan Tuhan yang dahsyat. Kita bisa melihat tentang penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan Ayub. Dikatakan firman Tuhan, 2 kali lipat Tuhan kembalikan berkat-berkat yang luar biasa dalam kehidupan Ayub. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Penyertaan Tuhan itu dahsyat di dalam kehidupan setiap kita. Dalam posisi apapun, baik ada di lembah, Tuhan selalu hadir untuk menyertai setiap kita. Seperti pesan Tuhan dikatakan, Tuhan mengajarkan kita untuk tidak menjadi takut dan khawatir dimanapun kita berada, dalam posisi apapun. Karena janji Tuhan bahwa Ia akan menyertai kita. Firman Tuhan mengatakan sampai kemana? Sampai kepada akhir zaman. Nah, adik-adik, jadi Tuhan ingin mengingatkan setiap kita dalam posisi apapun, mungkin di lembah atau dimanapun juga, pastikan bahwa gini, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Tuhan selalu ada untuk apa? Untuk menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, waktunya main game. Yeay! Nah, adik-adik, permainannya itu sangat sederhana, sangat mudah. Ya, cara permainannya yang pertama gini, ikutin kata-kata Kak Marbun ya. Permainannya kalau saya bilang
Door jawabannya door. Nah, kalau kamar belum bilang bom. Jawabannya seperti itu adik-adik. Kalau kamar belum bilang lagi door. Nggak kena. Permainannya sangat sederhana. Jadi permainannya kata door, kata bom, kata door. Iya kan? Nah, adik-adik mesti ikut ya. Mesti semangat ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Door. Bom. Bom. Door. Nggak kena. Sekarang yang di rumah ya, ikutin ya. Kalau kakak bilang door. Bom. Bom. Door. Nggak kena. Nah, adik-adik, permainannya sangat sederhana. Apa tujuan dari permainan ini? Permainannya adalah ketika kakak bilang door, itu ternyata berbicara tentang ketaatan untuk mengikuti setiap perintah, supaya tujuannya tidak keluar dari track, ya kan? Ya, ketika kakak bilang door, harus jawab door kan? Ketika kakak bilang bom, semuanya bilang gitu kan? Ketika kamar bilang door, nggak kena. Itu tujuannya supaya setiap perintah kita ikutin, supaya nggak keluar dari jalur yang Tuhan sudah tentukan di dalam kehidupan setiap kita. Nah, Kak Marbun percaya semuanya tetap bersemangat untuk menjalani hari-harinya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan tutup ibadah sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan setiap kami, di mana kami boleh beribadah, boleh memuji nama Tuhan, boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh bermain ya Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah-Mu di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami semuanya, khususnya anak-anak-Mu Tuhan yang ikut beribadah pada pagi hari ini. Engkau yang memberkati hidup mereka, Engkau yang terus pakai hidup mereka untuk menjadi alat yang luar biasa di tangan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap orang tua mereka ya Tuhan. Engkau yang memberkati usaha, pekerjaan, rumah tangga, semuanya Tuhan yang memberkati. Terima kasih Roh Kudus. Setiap kita yang percaya bersama-sama katakan Amin.